Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Nur, channelnya Hidroponik. Kali ini kita akan membahas mengenai kolam pasang surut yang menggunakan Bersifon. Karena kolam rakit apung ini memanfaatkan sifat-sifat dari benda cair. Ya, jadi kita paham dulu sifat-sifat benda seperti apa. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa wadah ya, di toples masih utuh. Yang ini saya sudah custom menjadi alat peraga. Kemudian ember juga saya sudah siapkan. Ini selang sebagai alat peraga juga. Ya, yuk kita mulai saja. Cairan itu akan selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah mengikuti hukum gravitasi ya. Jadi kalau misalnya ini saya sengaja taruh di atas nih, jadi supaya permukaan air ini lebih tinggi dari keluarannya nih. Saya masukkan ke sini ininya untuk keluar supaya dia bisa ngalir ya. Kita buktikan. Nah, ini permukaan yang keluar dari selang ini itu harus lebih rendah. Nah, ini masih belum bisa keluar. Kenapa? Karena dia naik dulu ke sini, naik ke atas permukaan air ini. Nah, ini harus ada dorongan yang bisa mengeluarkan air ini ke luar di sini, atau ada tarikan ya. Sementara ini udara lebih ringan daripada air, jadi dia tidak bisa keluar. Mari kita isi dulu, kita celupkan saja. Nah, ini udah keisi. Oke, kita turunkan, harus di bawah permukaan. Ini permukaannya ya, segini. Jadi kalau kita di sini harusnya keluar ya. Tuh, boleh keluar. Kelihatan ya? Boleh keluar. Saya pakai ini dulu deh, yang di putih, jadi lebih jelas. Nah, ini pokoknya asal di bawah garis permukaan air di dalam tangki, dia akan tetap keluar gitu. Dia akan berhenti kalau permukaan selangnya itu naik ke atas lebih tinggi atau berhenti. Nah, dia akan kedorong sama udara itu balik lagi ke tangki. Ini teori pergerakan air, dia akan selalu mencari permukaan yang lebih rendah. Kita ulang ya. Ini apalagi kalau kita taruh di bawah nih. Kita taruh di bawah. Nah, kita habiskan aja yang ada di. Oke, kita lihat. Perhatikan, ini permukaan airnya kelihatan turun terus. Nah, kita lihat, kita angkat ya. Nah, ini ngalir terus tuh. Dia ngalir terus. Coba perhatikan. Kita angkat tadi ya, sampai posisinya setara. Nah, ini setara dengan permukaan air di dalam selang. Berhenti ya. Kalau belum sempat airnya balik lagi ke toples tadi, dia akan kedorong lagi karena ngikutin gravitasi. Nah, kita turunin lagi. Nah, gitu. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita simulasikan untuk membuat Bersifon ya. Fungsinya untuk apa sih Bersifon? Jadi untuk di hidroponik itu atau di aquaponik, kita kenal ada namanya rakit pasang surut atau kolam pasang surut. Nah, ini buat buangannya itu selalu yang on off, yang sekali buang habis itu tutup, ngisi lagi,
pasang, habis itu buang lagi, surut, gitu, bolak-balik terus. Itu diusahakan 24 jam supaya media tanamnya itu keisi air, habis itu kosong, masuk oksigen di situ, isi lagi air, gitu, bolak-balik ya. Oke, sekarang kita buat simulasi dengan peralatan yang ada. Oke, kita masukkan dulu airnya ke ember. Nah, ini kita udah nggak pakai nih, kita udah nggak pakai. Jadi kita perlu, ini pipa akuarium, banyak di akuarium, di tukang akuarium ya. Kemudian juga botol. Ini lebih besar dari ini. Pokoknya ini buat lebih besar. Nanti ini buat sistem vakumnya ya. Nanti kita lihat pas fungsinya setelah dipasang. Jadi ini buat buangan, ini buat bikin vakumnya. Nah, kita akan lubangi di sini. Kita pasang di sini ya. Pasang di sini, masuk sana. Jadi untuk mempercepat, saya udah buat seperti ini persis. Nah, ini toples yang ukurannya sama persis. Kemudian tadi ini pipanya, dan ini botol buat selubung ini, buat bikin vakum supaya airnya bisa ngeflash. Jadi kita langsung coba saja berfungsinya seperti apa sih Bersipon itu. Nanti kita simulasikan langsung diisi air seperti apa kejadiannya. Oke, kita perhatikan yang ini udah jadi Bersiponnya. Jadi konsep Bersiponnya udah jadi. Tadi si pipa udah dipasang di bawah ya. Nah, ini pembuangan ini harusnya. Kalau di kolam pasang surut ini nanti kan dikasih pompa ya. Jadi si airnya setelah jatuh, dia akan nyari lagi ke atas. Jadi flash, diisi terus, flash lagi, ngisi, flash gitu. Seperti itu terus. Jadi supaya simulasi ini mirip seperti itu, maka saya coba buat seolah-olah ini kita kasih pompa di bawah ini supaya dia bisa ngalir lagi ke atas pakai ember ini aja. Jadi ember ini saya alirkan ke atas pakai gayung. Ini kan cuma simulasi aja ya. Oke, kita lihat. Pertama kita coba isi dulu apa dia bisa ngeplas apa tidak. Dan sampai batas mana dia. Nah, ini udah sampai bibir pipa. Saya coba pelan-pelan ya. Pas masuk bibir pipa, ini mulai keluar ya. Tambah lagi. Dia keluar terus. Tapi air juga berhenti ketika permukaan si pipa itu sudah lebih tinggi dari permukaan air, atau permukaan air yang keluar itu sudah turun, sudah di bawah permukaan pipa, dia akan berhenti juga keluarnya. Nggak berhasil kalau seperti ini caranya. Jadi kita harus dibikin seolah-olah ini adalah ruang kedap. Jadi si air tetap akan jatuh mengikuti gaya gravitasi, dan dia akan menjedot air yang ada di dalam toples. Oke, kita pasang ya. Nah, ini botolnya kita pasang. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tambah sampai di atas. Nah, perhatikan airnya semuanya akan keluar. Habis ya permukaan. Sampai permukaan terakhir yang ada adalah
permukaan si botol yang dilubangin. Jadi itu ada udara masuk, udah selesai. Tuh. Nah, setelah ini kita kuraskan. Ini udah surut. Kita tambah lagi. Dia berhenti, mengalir berhenti sampai permukaan air. Ini kan dari lubang atas, dari lubang pipa ini masuk udara nih ke atas. Jadi si permukaan air di dalam botol pun dia ikut naik. Coba kita perhatikan, dia akan sampai titik di mana airnya melebihi tingginya pipa ya, pipa yang di dalam. Perhatikan. Ketika sampai dia akan nge-flash lagi. Luber. Kekecilan toples bawahnya. Ini harusnya kan pakai pompa naik terus bolak-balik gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya fungsinya. Nah, ini yang dinamakan Belsipon. Saya punya pompa akuarium kecil ya. Kita coba langsung simulasi siklus saja, jadi nggak diapa-apain lagi, dia biar muter sendiri aja. Kita pakai pompa supaya bisa airnya naik lagi ke atas. Oke, ini simulasi dari kolam pasang surutnya ya. Kita pasang sini. Oke, ini ada puncaknya nih, lambang dari jus. Kita ke belakang, ke samping kanan aja. Nah, oke. Nah, ini jalur pipa selang. Kita lihat lagi flashing, batas kontrol. Nah, udah habis, diberhenti. Ini isi lagi. Ini saya pasang sampai batas pipa dalam, nge-flash ya, dia bikin surut lagi, jadi air dia nanti ke atas dulu, langsung buang semua ke bawah lewat pipa dalam. Nah, ini Belsipon turun terus sampai batas botol tadi, itu pipa kontrol karena ada udara masuk di sana. Nah, gini terus ya. Jadi begitu kira-kira cara kerja Belsipon. Simulasinya di sini. Nanti saya tampilkan satu kolam pasang surut yang sudah dipasang untuk aquaponik di salah satu kantor. Ini pompa terpaksa pakai overflow karena kekencengan. Overflow. Terus ini masuk ke filter pertama sana. Nah, ini filter pertama. Filter pertama masuk ke filter kedua, di sini biobol. Dari filter kedua masuk ke filter ketiga, pasang jackknut, filter fisik ya. Nah, ini yang keluar, masuk ke kolam pasang surut. Jadi kita lihat, kita sekalian tungguin ininya, pasang surutnya ya, Belsiponnya. Kita pasang Belsipon ini, jadi udah pakai ketinggian dulu. Kita lihat di bawah, sekarang belum air, masih di bawahnya belum air. Ini masih pengisian. Nah, ini udah airnya udah kelihatan naik ya, tapi belum sampai batas atas. Nah, sedikit lagi ini naik sampai ketinggian ini ya, sampai semua batu terendam. Ini dalamnya Belsiponnya buat drainnya ada di ketinggian segini kira-kira. Jadi kita tunggu air sampai tinggi baru dia nge-flash. Nah, ini sudah mulai keluar, dia mulai nge-flash, tapi ini airnya baru melewati batas. Nah, ini nge-flash nih. Airnya buang semua, kolam juga sudah mulai surut lagi.
Jadi dia airnya langsung surut. Ini flushing. Terus sampai airnya habis. Ini kelihatan itu udah mulai habis, dia berhenti sendiri. Walaupun dia tetap jalan. Benar lagi habis. Nah, udah habis. Ini kalau air keluarnya udah lebih kecil dari air masuk, ini berarti udah selesai flushingnya. Itu kolam pasang surut dengan bel sifon yang dikombinasikan atau dipakai untuk aquaponik. Oke, terima kasih.